Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nur Aprianto, NIM 123 dari kelas MBS 5E akan mencoba menjelaskan tentang mengapa manajemen dibutuhkan dalam organisasi. Tak lain dan tidak bukan yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu yang dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan sebuah organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial itu ini manajemen itu adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif. Kemudian yang kedua ada tujuan organisasional, yaitu sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian tujuan fungsional, yaitu tujuan yang untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada juga tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitasnya dalam organisasi. Ada tujuan-tujuan tertentu, yakni pentingnya kemampuan organisasi bagi seorang manajer. Suatu perencanaan yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik tapi organisasinya nggak baik. Secara ringkas, unsur organisasi yang paling dasar adalah ini harus ada wadah atau tempat untuk bekerja, ada orang-orang yang bekerja sama, terus ada kedudukan dan tujuan masing-masing yang harus jelas. Kemudian adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan proses tertentu dalam fungsi yang terikat. Maksudnya serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir terciptanya tujuan kegiatan tersebut. Pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen diantaranya yaitu ada dari menurut Dalton EMC tahun 1990 dalam bukunya yaitu Management Principles and Management. Fungsi manajemen terbagi menjadi 3, yaitu ada planning, perencanaan, planning itu perencanaan, organizing itu pengorganisasian, sama controlling yaitu pengawasan. Ada juga menurut George R. Terry tahun 1990 dalam bukunya The Principles of Management. Proses manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning, perencanaan, pengorganisasian, controlling atau pengawasan, dan activating atau pelaksanaan. Kemudian ada juga menurut Henry Fayol, planning atau perencanaan, organizing pengorganisasian, commanding pemberian komando, kemudian ada pengkoordinasi tugas, dan controlling pengawasan yang sedang berjalan. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemimpin, pegawai, pelanggan, dan serikat kerja maupun karyawan. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi. Salah satunya yaitu dalam efisiensi dan efektivitas.
Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan terbaik antara output dan input. Artinya beberapa output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Singkatnya, makin besar output yang dihasilkan, semakin kecil input yang diperlukan, maka semakin efisien. Jadi seorang manajer harus dikatakan efisien apabila ia mampu mencapai hal yang lebih tinggi. Kemudian ada efisiensi itu lebih mudah terjadi lagi jika ada keterlibatan warga negara dalam kerja pemerintah. Efisiensi tidak cukup tetapi tetap juga responsive to concern of citizen. Efisiensi menghendaki adanya mekanisme rasional dalam organisasi. Kemudian ada efektivitas. Efektivitas itu adalah sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi atau kenyataan hasilnya. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang mengapa manajemen penting dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.